Hello students, good morning. Welcome back to my channel. Today we are going to explain about presentation in business English. Last week we have studied about making an appointment in business English. Okay, have you heard about presentation in business English? Imagine that you give an presentation tomorrow. How's your feeling? Today, our material, I will explain about the technique in presentation in business English situation. Imagine that you will standing in front of the colleague and you need to introduce yourself and your topic. What the technique? Let's see the slide. Part 1. How to introduce yourself and your topic. As we know that, asal kita tahu, di dalam sebuah meeting ada yang namanya formal introduction and non-formal introduction. You can see on the slide, this is the formal introduction, the short formal introduction. Good morning, everyone. As you can see on the slide, for those who don't know me, my name is Muhammad Rizal. You can call me Rizal. I work in the financial accounting department. Ini contoh perkenalan diri yang berbentuk formal yang pendek. Kemudian ada juga, hello everybody. Before we begin, let me introduce myself briefly. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya secara singkat. I am Salsa. I am the head of system risk management. And then, if you want to use informal introduction, you can use like a slide. Hi guys, if you don't know me, I am Teguh and I work in the digital marketing. Just simple. Ataukah bisa juga pakai ini. Hello, I see some new faces. Saya melihat ada beberapa muka yang baru, so I will introduce myself. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya. First, pertama-tama, I'm Rodian and I am one of recruitment supply chain partnerships department. Nah, ini cara perkenalan yang singkat, teman-teman. Kemudian ada yang namanya how about to introducing our topic. Bagaimana cara memperkenalkan topik kita. You can see on the slide. Today I'm going to be talking about our new HR ya. HR policies and how they affect you. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang kebijakan SDM kita yang baru dan bagaimana pengaruhnya terhadap Anda. Thank you. Ini yang singkat ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang panjang, bisa juga memakai yang ini. Langsung kita lanjut aja. I will begin by outlining the policies and then I will go on to highlight what they mean for you and your working habits. Jadi kita artikan sama-sama ya. Jadi saya akan memulai. I will begin. Saya akan mulai dengan menguraikan kebijakan dan kemudian saya akan menyoroti apa artinya bagi Anda yang kebiasaan dari kerja Anda. Finally, I will briefly discuss why we feel these new policies are necessary and beneficial for us. Terakhir, saya akan membahas secara singkat mengapa kami merasa kebijakan baru ini perlu dan bermanfaat bagi kita semua. Ini adalah cara memperkenalkan topik kita yang lebih panjang. Kalau ini yang singkat. And then, as you can see on the slide, kita juga bisa memperkenalkan topik kita. If we want more details to break your idea in stage, kamu ingin memperkenalkan topik dengan yang lebih panjang, to break your idea in the stage, untuk memecahkan kegrogian di atas panggung ya. Jadi bisa seperti ini teman-teman. Ini yang singkat.
I'd like to talk to you today about quality control and why we are all responsible for quality control, whichever department you work in. Seperti ini ya. Saya berbicara dengan Anda hari ini tentang quality control dan mengapa kita semua bertanggung jawab atas quality control. Which is either department you work in, dimanapun Anda bekerja. Ya, kemudian bisa juga memakai yang panjang untuk memperkenalkan topik kita. Tinggal kita sambung aja dari atas ini. First of all, I will explain why quality control has a broader meaning. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengapa quality control memiliki arti yang lebih luas. Ya. Quality control has broader meaning than you may expect, ya, yang lebih luas daripada yang Anda perkirakan. Kemudian I will continue to give you an example. Saya akan melanjutkan of real quality control. Saya akan melanjutkan dengan memberikan contoh quality control and why this matter for all of us, dan mengapa ini penting bagi kita semua. Lanjut, to finish, I will be asking you to think of ways you can incorporate quality control into your working habits. Jadi, untuk menyelesaikannya, to finish, saya akan meminta Anda, I will be asking you to think of ways can incorporate quality control in working habits. Saya akan meminta Anda untuk memikirkan cara-cara yang dapat Anda gunakan untuk memasukkan quality control ke dalam kebiasaan kerja Anda. Jadi teman-teman, ini yang cara yang panjang ya. Jadi yang pertama itu adalah memperkenalkan diri dahulu untuk membuka sebuah diskusi presentation di depan customer. Kemudian membuka topik. Kemudian how about the template? If you want to use this template about introducing your topic, you can use I will begin by, saya akan memulai dengan bla bla bla, and then dan kemudian bla bla bla, finally akhirnya saya akan bla bla bla, ataukah bisa juga dengan cara yang seperti ini teman-teman. First of all, pertama-tama saya akan bla bla bla, kemudian I will continue by, saya akan melanjutkan dengan bla bla bla, finish, untuk menyelesaikan, saya akan bla bla bla. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian part 2, how to make strong start, bagaimana untuk memulai percakapan dengan atmosfer yang kuat, mengambil perhatian audiens teman-teman. Yang pertama itu as we know that there is a bad speaker and good speaker. Jadi kita sama-sama tahu ya teman-teman, ada yang namanya bad speaker and good speaker. Jadi bad speaker itu hanya berbicara santai aja, tapi para audiensinya memerhatikan dengan enjoy. Nah, sedangkan bad speaker mereka berusaha menjelaskan dengan sebaik mungkin, namun audiensnya susah untuk bisa fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh si speaker, orang yang presentasi. And then what is the difference between bad speaker and good speaker? Apa perbedaan antara bad speaker and good speaker teman-teman? Jadi untuk menjadi good speaker, we have to use 3 technique to make strong start. Kita harus memakai 3 teknik untuk memulai awal yang baik. Yang pertama itu, first point is make a problem and then make a problem and then make a solution. Jadi teman-teman, yang pertama itu kita membuat problem dulu and then make solution, membuat sebuah solusi. As you can see on the slide, have you ever feel unfairly treated at work, or feel that new work you do isn't appreciated?
We have been working to design new HR policies that will make sure all staff get fire recognition for their contribution to the company. Jadi kita artikan sama-sama. Have you ever feel unfairly treated at work? Pernahkah Anda merasa diperlakukan tak adil di tempat? Ya, or feel that new work you do isn't appreciated? Ataukah merasa pekerjaan baru yang Anda lakukan ini tidak dihargai? We have been working to design new HR policies. Kami telah bekerja untuk merancang kebijakan SDM yang baru that will make sure all staff get fair recognition for their contribution to the company. Ya, yang akan memastikan semua staff mendapat pengakuan yang adil di atas kontribusinya kepada perusahaan. Jadi kita buat problem dulu, kemudian kita buat solusinya. Jadi yang mana problemnya di sini teman-teman? Problemnya itu adalah have you ever feel unfairly treated at work or feel that new work you do isn't appreciated? Nah, ini adalah problemnya. Kemudian solutionnya adalah we have been working to design new HR policies. Ya, dia membuat solusi baru untuk HR policies, kebijakan HR ya, kebijakan SDM. Jadi ini dia buat problem kemudian membuat solution. Dan bagaimana cara memulai yang baik, memulai percakapan, membawa percakapan dengan baik, presentation in business English dengan baik. Yang model kedua itu adalah interesting fact or statistic. Jadi membawa fakta atau statistik yang menarik ya. Okay, as you can see on the slide, did you know that the average office worker spends 8 hours a day at work? Jadi, tahukah Anda bahwa rata-rata pekerja kantoran itu menghabiskan 8 jam sehari? Jadi ini adalah interesting fact ya, fakta yang nyata. Kita menyampaikan dulu fakta yang nyata kepada audiens, kemudian kita memberikan data statistik yang menarik. Nah, ini adalah salah satu cara menarik untuk audiens untuk memperhatikan apa yang kita bicarakan. Kemudian, but only does 4 hours of productive. Nah, tahukah Anda bahwa rata-rata pekerja kantoran menghabiskan 8 jam sehari, tetapi hanya 4 jam untuk pekerjaan yang produktif. Useful work yang bermanfaat. Nah, saya di sini I'm here to tell you about quality control. Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang quality control and how you can use this idea to make better. Dan bagaimana kamu bisa menggunakan ide ini untuk to make better, use your time. Bagaimana Anda dapat menggunakan ide ini untuk memanfaatkan waktu Anda dengan lebih baik. Jadi ini adalah interesting fact, fakta yang menarik. Kemudian memberikan sebuah data statistik ya. Nih, I'm here to tell you about, ini data statistiknya. Ya saya di sini untuk memberitahu Anda tentang quality control dan bagaimana Anda menggunakan ide untuk memanfaatkan and how you can use this idea to make better use your time, untuk memanfaatkan waktu Anda dengan lebih baik. Dia mulai menarik perhatian audiens di situ. Dan teman-teman, di cara yang ketiga, you can use short story. Teman-teman bisa membuat cerita pendek di awal presentation, di awal presentasi. Give short stories. For example, as you can see on the slide, I once meet a young salesman. Saya pernah bertemu dengan seorang salesman muda. Ya. He spent several weeks building a relationship with a potential client. Saya tidak akan menyebut namanya. Dia menghabiskan beberapa minggu membangun hubungan dengan klien potensial. Kemudian, he worked overtime. Dia bekerja lembur, ya. And he was working so hard that he was under severe stress. Dan dia bekerja sangat keras sehingga dia mengalami stres berat, which started to affect his personal life.
yang mulai mempengaruhi kehidupan pribadinya. Ini adalah short story ya, kita bercerita tentang salesman muda. Kemudian in the end, pada akhirnya, in the end, he didn't close the deal the client signed with another firm. Pada akhirnya, dia tidak menyelesaikan kesepakatan klien menandatangani dengan perusahaan lain. Wow, ternyata dia tidak berhasil ya. Today, going to talk about confidence as a sales tool. Hari ini, dia akan berbicara tentang kepercayaan diri sebagai sales tool. Nah, kemudian, and how you can avoid the traps that this young man fell into. Dan bagaimana Anda dapat menghindari jebakan yang membuat pemuda ini jatuh ke dalamnya. Jadi pertama kita membuat short story ya teman-teman, sehingga menarik perhatian para audiensi. Jadi yang pertama tadi itu, yang 3 teknik itu adalah membuat problem, and then give a solution, and then make an interesting fact, and then give the statistic. Buat data interesting, data menarik, fakta yang menarik, dan kemudian berikan data statistik ini untuk menarik, sekali lagi untuk menarik perhatian audiensi teman-teman. Dan make a short stories, buatlah sebuah cerita pendek untuk mengawali presentasi kita supaya perhatian audiens lari ke kita. Dan part 3 ya, using sign posting language. Nah, teman-teman sudah pernah dengar enggak apa ini sign posting language? Jadi teman-teman, semester lalu kita sudah bahas ini about sign posting language di pembahasan WH question in job interview. Jadi kalau kita mau ingat kembali, sign posting language itu sendiri adalah rentetan untuk membuat percakapan kita semakin terarah ya teman-teman. Jadi jika Anda memiliki presentasi penting dalam bahasa Inggris, berlatihlah dengan menggunakan bahasa sign posting language. Ya, gunakan bahasa sign posting itu untuk berpindah antar titik yang satu dengan titik yang lainnya. Jadi fungsi dari sign posting ini teman-teman untuk mengarahkan pembicaraan kita agar lebih terarah. Nah, cara penggunaannya itu adalah sign posting language sendiri itu adalah terdiri dari kata-kata penghubung ya teman-teman. Kata-kata penghubung seperti first of all, kemudian and then, kemudian finally, I will saya akan menyimpulkan ya, dan seterusnya. Kemudian sign posting language juga ini untuk ditampilkan saat Anda memberikan ringkasan untuk menjelaskan lebih detail dan untuk memberi sinyal bahwa Anda telah mencapai kesimpulan. Ya, jadi intinya sign posting language ini teman-teman untuk mengantarkan kita untuk mengarahkan pembicaraan kita lebih terarah gitu. And then as you can see on the slide, next I would like to talk about, ini salah satu sign posting language ya teman-teman. Selanjutnya I would like to talk about, saya akan membicarakan tentang, and then let's move on and discuss. Ayo kita pindah dan mendiskusikan bla bla bla, ataukah bisa juga ini at this point I would like to turn to. Nah, juga ya teman-teman. Kemudian untuk menambahkan banyak detail, teman-teman bisa juga gunakan template yang seperti ini. Let me go into some more detail about. Biarkan saya berpindah into some more detail about, untuk jelaskan lebih banyak lagi, detail yang lebih banyak lagi tentang bla bla bla, ataukah let's examine bla 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 in more depth. Biarkan saya menjelaskan bla 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 in more depth, lebih dalam lagi. And then I would like to elaborate on, ya. Ini salah satu language expression-nya in business English. Teman-teman bisa pakai ini ya, teman-teman. Kemudian when you finish your main point in your meeting, you can use teman-teman bisa pakai ekspresi ini to wrap up, artinya sebagai penutup, to wrap up. Let's remind ourselves why this should matter to everyone here. Ya, mari kita ingatkan diri kita sendiri mengapa hal ini penting bagi semua orang di sini. Nah, to everyone here.
Ya, jadi artinya sebagai penutup, mari kita ingatkan diri kita sendiri mengapa hal ini penting bagi semua orang di sini. Ataukah bisa juga, let's review the key points from this session. Mari kita tinjau poin-poin utama dari sesi ini. Kemudian bisa juga ini, so you have heard what I have to say. What conclusion can you take away from this? Nah, bisa juga ini ya teman-teman. Kemudian kita pindah lagi ke bagian 4, part 4. Kita pindah ke part 4, dealing with problem ya. Dealing with problem. Jadi teman-teman, bayangkan teman-teman Anda membuat presentasi dalam bahasa Inggris. Apa yang biasa salah? Masalah apa yang biasa Anda miliki? Ya, masalah apa yang biasa kita miliki? Tentunya ada banyak masalah umum. Mungkin ada yang lupa di mana kita sedang berada di mana, pembahasan yang bagian mana, ataukah lupa kata yang penting, ataukah mungkin kita menyadari bahwa kita mengatakan sesuatu yang salah atau tidak menjelaskan sesuatu dengan jelas, ataukah mungkin juga we forgot to mention about something, menyebutkan sesuatu yang penting, atau seseorang mungkin mengajukan pertanyaan yang aneh, atau bisa juga kita juga tidak tahu bagaimana menjawab how to answer the question. Surely mungkin saja ini there is ada kemungkinan lain. Mungkin saja ini ada kemungkinan lain terjadi. Coba let's think about this problem. Coba kita pikirkan masalah ini. Apa yang bisa kita lakukan? What we can do? Yang lebih penting, apa yang dapat kita katakan dalam situasi yang seperti ini. Pertama-tama itu teman-teman, make a good idea, buatlah ide yang bagus untuk membuat isyarat dengan several point, dengan beberapa several important point, dengan beberapa poin-poin yang penting, serta yang Anda butuhkan adalah vocabulary. Nah, yang Anda butuhkan sebenarnya banyak menghafal vocabulary teman-teman. Jadi jika kita kehilangan tempat atau kita lupa kata dengan menggunakan language seperti ini akan membantu kita ya. Seperti ini akan membantu kita dengan menggunakan beberapa istilah-istilah yang akan saya paparkan. Kemudian teman-teman, jika kita kehilangan tempat dan tidak ingat apa yang harus dikatakan selanjutnya, maka kita biasa menggunakan yang namanya filler phrases ya, filler phrases, ataukah biasa juga disebut dengan kata pengisi ya, kata pengisi, filler phrases, kata pengisi yang digunakan untuk mengisi keheningan saat berbicara. Jadi ada kalanya kita berbicara, kita lupa pembahasan kita, ternyata kita lupa, kita blank, ada yang namanya filler phrases. Nah, disinilah kita mengisi kekosongan itu dengan menggunakan expression yang seperti ini. Where was I? Di mana aku sekarang? Di mana kita mengalihkan pembicaraan? Ataukah bisa juga, so what was I saying? Jadi, apa yang aku katakan? So what was I saying? Kita bertanya kepada audiens, apa yang saya katakan? Seolah-olah kita lupa dan memang kita betul-betul lupa. Ataukah juga, what's the word in English again? Bagaimana pengucapannya lagi dalam bahasa Inggris? Nah, ini untuk memancing merefresh kembali otak kita ya, agar kita tidak merasa lupa akan pembahasan kita. Kita kembali bertanya kepada audiens daripada kita berdiri dalam keheningan di atas di depan audiens, maka kita harus menggunakan yang namanya filler phrases. Kemudian yang kedua teman-teman, ada yang namanya mistake and clarification ya, mistake and clarification. Jika kita masih tidak ingat, coba lihat language expression ini, mistake and clarification. Tentu saja merupakan sesuatu yang tidak ideal, tapi jika kita tidak melakukannya lebih baik untuk terus berbicara padahal kita hanya berdiri di dalam kesunyian. Jadi jangan biarkan hal itu terjadi ya teman-teman. Bagaimana jika kita melakukan kesalahan atau kita sadari kita menjelaskan sesuatu dengan baik? Kita bisa menggunakan mistake and clarification ini. You can see on the slide. Let me rephrase that. Biarkan saya ulangi lagi. Kita sebenarnya lupa kita katakan, makanya kita
menggunakan ekspresi ini lagi. Let me rephrase that. Kita kembali ingat. Ini kesempatan untuk mengisi kekosongan pembicaraan yang ada. Ya. Jadi wajar ya teman-teman, dalam satu pembicaraan itu ada kalanya kita blank, kita lupa. Entahlah masalah apa sehingga membuat kita tidak fokus dalam pembicaraan. Makanya adalah yang namanya filler phrase and mistake and clarification. Ataukah juga bisa pakai ini, actually what I mean to say is, ya sebenarnya yang saya ingin katakan adalah bla bla bla. Ataukah juga to clarify I want to say that, untuk memperjelas saya ingin mengatakan bahwa bla bla bla. Oke, dengan cara ini kita dapat memperbaiki sendiri tanpa mengakui bahwa kita melakukan kesalahan. Nah, dengan cara ini teman-teman, by this way we can make it better by ourselves. Ya, kita bisa membuatnya lebih baik dengan cara kita sendiri. Kemudian, lantas bagaimana jika kita menyadari bahwa kita lupa menyebutkan sesuatu yang penting? Nah, kalau kita menyadari bahwa kita menyebutkan sesuatu hal yang penting, bagaimana caranya? Nah, bisa menggunakan frasa ini teman-teman. Adding something you forgot. Jadi bisa menggunakan frasa ini. Let me just add one more thing. Ya, izinkan saya menambahkan satu hal lagi. Jika kita lupa untuk menyebutkan sesuatu yang penting. Ya, let me just add one more thing. Ataukah I would like to add something to a point we discussed earlier. Saya ingin menambahkan sesuatu poin yang kita bahas sebelumnya. Kemudian let me return to an early point briefly. Nah, biarkan saya kembali ke poin sebelumnya secara singkat. Ya, biarkan saya kembali ke poin yang sebelumnya secara singkat. Nah, bisa pakai language expression ini teman-teman. Kemudian ada yang namanya delay answering. Ya. Apabila ini adalah cara untuk memperbaiki kesalahan dengan cara percaya diri sehingga dapat terlihat percaya diri dan terkontrol ya teman-teman. Kemudian apabila seseorang bertanya kepada kita tentang pertanyaan yang sulit untuk dijawab, di mana kita tidak mampu untuk menjawabnya, what we will be doing, apa yang akan kita lakukan teman-teman. Di sini kita punya pilihan ya. Here we have a choice about delay answering language expression. Ini adalah ekspresi of delay answering, atau membiarkan jawabannya untuk tidak terjawab ya. For example, as you can see on the slide, I have allocated time for a question at the end of this session, so we will address your idea later. Saya telah mengalokasikan waktu untuk pertanyaan di akhir sesi ini. Jadi kami akan membahas ide Anda nanti. So we will explain your idea later. We will address your idea later. Kita bisa juga, I'm not in a position to answer that right. Saya tidak dalam posisi menjawab pertanyaan itu sekarang. Ya. But I will get back to you later in this week. Tapi saya ingin menghubungi Anda lagi nanti. Nah, tentunya teman-teman ini akan memberi kita waktu untuk memikirkan jawabannya nantinya. Kita akan delay jawabannya karena sesungguhnya kita tidak bisa untuk menjawabnya. Oke, kemudian teman-teman, bagaimana tentang deflect question? Ya. Selanjutnya kita dapat apa maksudnya deflect question? Deflect question itu artinya membelokkan pertanyaan dengan bertanya kembali, atau mungkin dengan menanyakan yang lain. Jadi selain kita tadi delay answering, kita juga bisa menggunakan deflect the question, membelokkan pertanyaan dengan cara bertanya kembali atau mungkin dengan menanyakan yang lain. You can see on the slide, that's an interesting question, ya. Before I answer, I would like to know what's your take on this. Atau bisa juga you have raised an important point, ya.
what does everyone else think about this? Anda telah mengangkat poin penting di sana. Apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain pikirkan tentang ini. Oke. Kemudian akhirnya jika pertanyaan ini tidak relevan, Anda dapat mengabaikan pertanyaan dengan melanjutkan sebagai contoh. Sebagai contohnya itu, misalnya jika sebuah pertanyaan yang tidak relevan, kita bisa mengabaikan pertanyaan itu, teman-teman, dengan menggunakan ekspresi dismiss the question, mengabaikan pertanyaannya. So you can see on the slide, thanks for your input, ya. But I don't see how that connected to what I'm saying. Terima kasih atas masukan Anda, tetapi saya tidak mengerti caranya. Saya tidak mengerti caranya terhubung dengan apa yang saya katakan. Ataukah bisa juga, I don't mean to be blunt, but I don't think that's relevant today discussion. Ya, saya tidak bermaksud terus terang. Ya, saya tidak bermaksud untuk berterus terang. I don't mean to be blunt. Tetapi, but I don't think that's relevant today's. Tapi saya pikir itu tidak relevan untuk didiskusikan hari ini. Jadi teman-teman, kuncinya ada 3, ya. Kuncinya ada 3. Yang pertama itu adalah delay the answering the question, and then deflect, ya. Deflect, membelokkan pertanyaan, and then dismiss the question, mengabaikan pertanyaan. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian jadi teman-teman, ada sebagai kesimpulan materi kita hari ini adalah ada 4 cara, ya. Ada 4 cara teknik in presentation in business English. The first point is how to introduce yourself and your topic. Kita harus, yang pertama adalah memperkenalkan diri kita dulu, kemudian masuk ke pembicaraan topik kita secara perlahan. Kemudian yang kedua adalah how to make a strong start. Bagaimana cara membuat awalan yang kuat, ya, dengan cara mengambil perhatian para audiensi. Jadi ada 3 teknik, ya teman-teman, yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah make a problem and then solution. Buatlah sebuah masalah, kemudian berikan solusinya, and then interesting fact or statistic. Buatlah fakta yang menarik, kemudian berikan data statistiknya. Kenapa harus data statistik? Karena yang namanya audiensi, teman-teman, itu mereka butuh data, ya, bukan sekedar omong kosong doang. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian teknik yang ketiga untuk make a strong start is make a short story. Buatlah cerita yang pendek, cerita yang ringan untuk menarik perhatian audiensi kepada kita di awal presentasi. Ya, mereka nggak lari dari apa yang kita presentasikan. Kemudian yang ketiga teman-teman, using sign posting language. Jadi menggunakan sign posting language ini maksudnya adalah membuat pembicaraan kita lebih terarah dengan cara menggunakan beberapa language expression yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian yang terakhir adalah dealing with problems. Jadi ini tadi sudah kita jawab bersama. Ada beberapa cara mengatasi masalah. Yang pertama adalah filler praise, mistake and clarification, and then deflect the question, dismiss the question, and then the last is delay answering, ya, the answering, deflect the question, and dismiss the question. Oke, teman-teman, mungkin sekian ya untuk materi pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjut. We will continue for the next meeting. Thank you very much for a nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.